Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Insani, dosen pengampu mata kuliah patologi. Pada pertemuan kedua ini, topik kita adalah neoplasma. Adapun tujuan pembelajarannya, yang secara umum diharapkan mahasiswa atau calon perawat dapat memahami tentang patologi dan mampu menerapkannya pada asuhan keperawatan pasien di tatanan klinik. Tujuan pembelajaran secara khusus diharapkan dengan belajar ini menambah ilmu pengetahuan mahasiswa tentang neoplasma dan kesadaran untuk pencegahan deteksi dini terjadinya neoplasma. Nah, sebelum memasuki ke outline kita, saya ingin mengulang kembali pelajaran kita minggu lalu. Oh ya, mahasiswa semuanya semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya dengan kondisi kita sekarang. Nah, pelajaran kita pada minggu pertama adalah tentang patologi. Adakah di sini yang mengingat kembali apa itu patologi? Ya, benar sekali. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena adanya perubahan struktur dan fungsi sel jaringan tubuh. Nah, yang akan kita pelajarin hari ini adalah definisi neoplasma yang berkaitan erat dengan patologi tadi, yaitu perubahan struktur dan fungsi sel jaringan tubuh. Neoplasma ini bisa dari sel yang berubah fungsinya, bisa dari jaringan tubuh. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian ada juga aturan kita faktor risiko dan predisposisi, kemudian sifat neoplasma, jenis-jenis neoplasma, klasifikasi penggolongan neoplasma, efek neoplasma pada penderita. Nah, menurut Globachan tahun 2020, Globachan ini suatu badan statistik kanker di bawah WHO, ia menyatakan populasi Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa, terdapat hampir 400.000 kasus kanker baru dengan lebih dari 230 kematian. Dari data tersebut, neoplasma ini menjadi pembahasan yang cukup menarik sekali. Mari kita simak definisi neoplasma. Definisinya yaitu kumpulan sel abnormal yang terbentuk dari sel yang tumbuh terus-menerus, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berguna bagi tubuh. Dasar pertumbuhan neoplasma ini hilangnya kontrol pertumbuhan normal. Jadi dia terus tumbuh banyak sehingga bisa mengganggu jaringan yang ada di sekitarnya atau organ yang ada di sekitarnya. Faktor risiko dan predisposisi, yang pertama ada faktor geografi dan lingkungan, kemudian ada faktor usia, ada faktor hereditas. Nah, contohnya faktor geografi dan lingkungan ini yaitu karsinogen lingkungan atau polusi udara, kemudian sinar matahari yang terlalu terik, asap kendaraan bermotor, kemudian merokok dan konsumsi alkohol. Nah, kalau usia, biasanya secara umum frekuensi kanker meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian hal ini terjadi akibat akumulasi mutasi yang disebabkan oleh berkembangnya neoplasma ganas. Selain itu juga menurunnya imunitas yang menyertai penuaan juga berperan. Jadi usia kita sudah menurun dan akumulasi dari itu tadi ini proses penuaan terjadi, daya tahan tubuh kita ya bisa terjadi ini, tapi tidak pada semua usia ya, tergantung lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Kemudian hereditas, saat ini terbukti bahwa banyak jenis kanker terdapat tidak saja pengaruh dari lingkungan dan usia, tetapi juga dari faktor hereditas. Contohnya kanker tersebut adalah kanker kolon, payudara, ovarium, dan otak. Nah, neoplasma ini memiliki sifat sama seperti kita. Sifat neoplasma ini dia diferensiasi dan anaplasia, kemudian derajat pertumbuhannya, kemudian dia invasi, kemudian metastasi atau penyebarannya. Nah, metastasi yang terjadi pada suatu lokasi di sebuah organ akan menimbulkan gangguan pada
organ tersebut, sehingga menimbulkan tanda dan gejala metastasis yang dapat kita amati maupun pasien rasakan. Berikut ini penjelasan tentang tanda dan gejala metastasis yang terjadi. Nah, gambar di sini nih terjadi pada otak, kemudian pada pernapasan, pada limpa, pada liver, pada skeletal. Nah, kalau pada otak biasanya yang dirasakan pasien tanda dan gejalanya sakit kepala hebat, kemudian pusing. Kalau paru-paru biasanya batuk, batuk darah dan sesak napas. Kemudian gejala dan tanda yang muncul kalau kelenjar limpe yaitu nyeri dan bengkak pada kelenjar limpe. Kemudian kalau pada hati biasanya yang muncul pembesaran hepat dan warna kulit kuning. Kalau pada tulang timbulnya nyeri dan tulang mudah patah. Ini jenis-jenis neoplasma, dia ada 2 jenis berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan histogenetik. Kalau berdasarkan sifat, dia terdiri lagi dari neoplasma jinak, neoplasma praganas, neoplasma ganas atau biasa disebut dengan kanker, neoplasma padat, kemudian neoplasma cair. Nah, kalau berdasarkan histogenetik, biasanya pembagian jenis neoplasma histogenetik dilakukan dengan cara pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya, klasifikasi penggolongan neoplasma. Di sini ada karsinoma, ada sarkoma, ada leukemia, ada limfoma, kemudian ada kanker sistem saraf pusat, kemudian kanker metastasis. Selanjutnya adalah efek neoplasma pada penderita. Neoplasma yang diderita pasien akan menimbulkan beberapa dampak pada penderita, tergantung posisi letak neoplasmanya, kemudian neoplasma dapat menimbulkan komplikasi. Neoplasma yang terjadi pada organ kelenjar endokrin akan menyebabkan produksi hormon berlebihan, akibatnya akan timbul dampak akibat hormon yang berlebihan tersebut. Sebagai contoh adenoma, hipofisis yang menimbulkan gigantisme dan akromegali. Selanjutnya di sini kita akan melakukan diskusi. Jika tolong diobservasi di lingkungan, faktor yang mendukung terjadinya neoplasma bisa dari puskesmas, rumah sakit, lingkungan sekitar, atau keluarga. Nah, ini faktornya apakah lebih banyak dari lingkungan, usia, atau hereditas, kemudian biasanya terjadinya di mana, di otak, tulang, atau paru. Sekian pemaparan dari saya. Bagi yang belum bisa memahami atau mempunyai pertanyaan, kita akan bertemu lagi minggu depan. Jika kita akan berdiskusi di sini, membahas semua tentang neoplasma, kemudian kita praktek pemeriksaan neoplasma. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.